Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dengan kami. Marilah sukacita perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, yang menjadi sukacita bagi kami pribadi lepas pribadi. Biarlah sukacita kami ini kami lengkapi dengan firman Tuhan yang menuntun kami melangkahkan kaki kami agar menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kita pasti sudah mengetahui perjalanan suatu kerajaan dari SD. Kita lihat sejarah bagaimana memang kerajaan-kerajaan timbul, kerajaan itu menjadi jaya, menjadi kuat, tetapi pada ujungnya kerajaan itu mengalami yang namanya kemunduran, bahkan keruntuhan yang hanya meninggalkan sejarah-sejarah bagi umat manusia. Nah, hari ini sangat luar biasa, di mana Yohanes yang pada saat itu mengalami pembuangan dan juga orang-orang percaya mengalami siksaan yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi yang merupakan kerajaan terkuat saat itu. Dan dalam penglihatannya itu, Yohanes melihat suatu kerajaan Allah yang kekal, yang dikatakan dalam nas kita pada saat ini, yang merintah untuk selama-lamanya. Yang artinya Yohanes diberi kekuatan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini, termasuk kerajaan yang kuat, akan berakhir dengan sendirinya. Hanya Allah lah yang kekal di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, carilah yang kekal di tengah-tengah kehidupanmu sebagai sumber kehidupanmu. Dan itulah yang akan membawamu menuju suatu hal yang kekal, yang abadi, yaitu berkat, sukacita, atau yang kata sering kita impikan adalah surga di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu ingatlah apa yang dikatakan oleh guru Gamaliel, guru Rasul Paulus, bahwa apa yang berasal dari Allah tidak akan bisa dilenyapkan oleh dunia.
Tetapi apa yang berasal dari dunia akan lenyap dengan sendirinya. Sehingga iman kita juga yang di tengah-tengah tantangan, cobaan, bahkan di tengah-tengah pengusikan, di tengah-tengah ancaman, kita harus ingat bahwa jika itu berasal dari Tuhan, pasti kita akan terus bertumbuh dan bahkan akan semakin berkembang dalam iman di tengah-tengah cobaan itu. Ingatlah moto gereja, semakin dibabat semakin merambat, yang artinya Allah turut campur dan Allah juga yang kekal, yang selama ini bersama-sama dengan kita. Marilah kita cari kekekalan itu agar kita tidak hanya berpikir kepada hal-hal yang semu, yang fana, yang hanya sementara di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami pagi hari ini, di mana kami menyadari bahwa Tuhan adalah kekal, Raja yang memerintah atas kehidupan bahkan dunia ini. Sehingga biarlah jalan hidup kami, orientasi pelayanan kami, pekerjaan kami menuju Allah, sehingga kami memperoleh kekekalan, yaitu surga yang Tuhan janjikan kepada kami. Biarlah kami menjalani aktivitas pagi ini dengan firman Tuhan yang menuntun kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.